Hai guys, welcome back di channel Komba Gadget. Dan sesi video review HP kali ini datang dari brand Oppo. Dimana di tahun 2016 saat HP ini dirilis, HP ini mempunyai keunikan di konfigurasi kamera selfie-nya. Nah, di tahun ini untuk harganya sendiri sudah jeblok alias turun banget jika dibandingkan saat launching pertama kali. Jadi buat kalian yang kebetulan mencari HP ini bisa disimak video reviewnya, dimana bisa menjadi pertimbangan sebelum kalian membelinya. Nah, buat yang penasaran langsung aja kita cek video reviewnya guys. Buat kalian yang memang hobi dengan yang namanya selfie, saat HP ini pertama kali launching di 2016 pasti langsung suka dengan fiturnya. Yap, ini adalah Oppo F1s atau dengan nama lain Oppo A1601. Smartphone yang memang pada saat itu membidik segmen para pecinta selfie. HP ini merupakan penerus dari Oppo F1. Dimana seperti yang aku ketahui, ini adalah smartphone kelas mid-range yang pada saat itu mempunyai keunggulan di performa yang cepat, build quality yang tangguh, serta display layar dan kualitas speakernya yang oke. Sebelum mengeluarkan seri F1s, Oppo terlebih dahulu mengeluarkan seri F1 Plus-nya. Dimana si F1 Plus ini spesifikasinya menurutku oke juga. Seperti mempunyai display layar AMOLED, resolusi kamera yang lebih besar dari Oppo F1, serta kapasitas baterainya yang juga sedikit lebih besar dibandingkan si Oppo F1. Dan bagusnya F1 Plus ini sudah dibekali teknologi VOC untuk kecepatan pengisian daya baterai. Namun sayangnya harga yang ditebus untuk mendapatkan fitur tersebut masih tergolong sangat mahal bagi sebagian orang. Nah, Oppo F1s ini pun akhirnya muncul untuk mengisi gap harga di antara Oppo F1 dan Oppo F1 Plus. Namun sayangnya ada beberapa spek yang menurutku diturunkan guna efisiensi biaya produksinya. Oke, balik lagi ke pembahasan HP-nya. Oppo F1s yang aku pegang ini yang varian RAM 4GB dengan kapasitas penyimpanan di 64GB. Kondisinya seperti yang kalian lihat, ada beberapa lecet di kedua sisinya dan sedikit korosi di frame aluminiumnya. Dan mesti aku akui HP ini lumayan kokoh selama aku pakai. Harganya sendiri aku dapatkan dengan transaksi COD di 1 juta, yang ternyata pada saat video ini dipublish harga dari HP ini sudah turun guys. Kalian bisa cek di beberapa marketplace. Jadi aku lihat ada yang menjual di harga berkisar 700 ribuan sampai 1 jutaan. Nah, selling point dari HP ini sendiri terlihat kamera selfie-nya, dimana megapiksel kamera depannya itu lebih besar dari kamera belakangnya ya guys. 16 megapiksel dengan bukaan di f2.0 berbanding 13 megapiksel dengan bukaan f2.2. Jelas ini menunjukkan bahwa HP ini memang cocok buat kalian yang suka selfie. Untuk desain dan build quality-nya sendiri, HP ini mempunyai finishing aluminium yang menjadi pilihan untuk bodi serta frame metal di kedua sisinya. Dimana yang aku suka dari finishing model ini selain kokoh, sidik jari nggak gampang berbekas di bodi belakangnya. Cuman yang sangat disayangkan, panas yang dihasilkan chipset sama ini HP sangat kerasa banget. Maka dari itu kalian wajib memakaikan HP ini case. Untuk bagian belakangnya kalian bisa menjumpai satu lensa kamera yang mempunyai resolusi 13 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan ditemani dengan satu LED flash, dimana untuk ukuran HP sekarang dengan satu lensa ya memang terlihat out of date. Apalagi tidak adanya fitur stabilizer yang membuat kamera di HP ini tidak ada yang terlalu istimewa. Beralih ke bagian sisi kirinya terdapat volume rocker dan sisi kanannya terdapat tombol power serta slot SIM card yang dimana pada waktu itu menjadi nilai tambah tersendiri karena sudah mendukung 2 nano SIM card serta micro SD untuk yang ingin menambah kapasitas penyimpanan lagi jika dirasa kurang. Di bagian bawah terdapat lubang audio jack, kemudian lubang port USB 2.0 serta grill speaker untuk keluaran audionya.
Untuk fitur keamanannya, HP ini sudah dilengkapi dengan fingerprint scanner, di mana sensornya ini menyatu dengan tombol fisik home yang terletak di bawah. Lalu untuk kecepatan unlocknya sih B aja ya menurutku. Untuk bagian depan layar sendiri desainnya pasti sudah dirasa ketinggalan. Ukuran layarnya 5,5 inch membuat HP ini masih berukuran cukup nyaman jika dimasukkan di saku celana. Digenggam dengan satu tangan pun aku nggak merasa kesulitan dalam mengoperasikannya. Namun jika kalian merasa susah dalam mengoperasikan menggunakan satu tangan, fitur one hand mode bisa kalian pakai dan ini lumayan membantu sih menurutku. Oke, lanjut. Tepian layarnya nggak berbesel tipis seperti HP-HP keluaran tahun ini. Layar IPS LCD dipilih untuk digunakan di HP ini dan seperti yang aku bilang di awal video, mungkin hal ini dilakukan untuk efisiensi biaya. HP ini mempunyai resolusi layar HD di 720x1280 serta sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4. Pengalaman untuk medianya sendiri nggak terlalu wah banget menurutku, karena resolusi layarnya yang mentok di HD, serta keluaran audionya yang mono, dimana untuk menonton konten-konten YouTube dan lain-lain yang sudah support resolusi Full HD menurutku jadi kurang maksimal aja. Tapi jika sekedar untuk browsing serta cek media sosial, HP ini sudah lebih dari cukup. Oke, untuk kamera selfie di HP ini mempunyai nilai jual yang cukup oke pada saat itu. Dengan berbekal resolusi 16 megapiksel serta bukaan f2.0, HP ini mungkin menjadi HP dengan megapiksel paling besar untuk ukuran HP selfie. Namun sayangnya fitur stabilizer yang absen, dimana artinya jika kalian mengambil gambar di kondisi yang katakan seperti minim pencahayaan menjadi kurang maksimal. Namun jika dipakai di kondisi cahaya yang cukup, hasilnya untuk HP di range harga 700 ribuan menurutku masih terbilang cukup baik. Terlebih untuk HP di keluaran tahun 2016. Beberapa fitur yang bisa kalian temukan di HP ini diantaranya timelapse, beauty, serta panorama. Dimana fitur beauty-nya ini nih yang menurutku banyak dicari pada saat itu, yang hasilnya mampu membuat wajah kita lebih halus tanpa perlu capek-capek mengeditnya. Apalagi buat yang suka selfie, fitur ini sangat pas buat kamu. Tambahan fitur lainnya seperti color filter, GIF, serta double exposure bisa kalian temukan di mode fotonya. Serta tidak ketinggalan adanya mode manual di HP ini, di mana kalian bisa men-setting ISO, fokus, exposure, dan white balance. HP ini juga menawarkan file format RAW yang bisa kalian edit lebih lanjut lagi di aplikasi yang support. Dan untuk HP di harga 700 ribuan ini sih dah oke banget menurutku. Dan ini beberapa sampel yang sempat aku ambil menggunakan kamera depan maupun kamera belakang di HP ini. Untuk hasilnya sendiri ini tergantung dari selera ya. Cuman kalau dari selera aku sih, hasil dari skin tone-nya rada pucat kalau dibandingkan dengan HP yang pernah aku review seperti Google Pixel. Mungkin nanti aku akan buatkan perbandingan hasilnya ya kalau lagi ada waktu pastinya. Anyway, gimana hasilnya menurut kalian? Komen ya di kolom komentar. Untuk hasil perekaman videonya sih nggak ada fitur yang istimewa di HP ini, karena HP ini belum dilengkapi dengan stabilizer. Jadi buat kalian yang ingin videonya cukup stabil, mesti memakai gimbal tambahan ataupun memakai tripod. Untuk perekaman videonya HP ini mampu merekam maksimal Full HD di 30 frame per second. Seperti video yang sudah pernah aku buat. Kalian bisa lihat hasil video kamera ini dengan memakai tambahan gimbal di link di atas. Gimana hasilnya? Bisa di kolom komentar. Oke, sekarang saatnya sesi pengalaman bermain game dengan menggunakan HP ini. Dan jujur bisa aku katakan kalau memainkan game di HP ini memang rada kurang memuaskan, karena yang pasti beda segmen pasarnya menurutku. Chipset yang dipakai di HP ini MediaTek 6755 berukuran 28 nanometer yang sepengalamanku
HP ini sudah sangat kewalahan kalau dipakai bermain game karena frame drop yang cukup ngeselin jika kalian setting di settingan high. Ditambah panas yang ditimbulkan oleh chipsetnya bikin kalian gak nyaman saat bermain game dalam waktu katakanlah lebih dari 30 menit. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan menambahkan kipas pendingin supaya suhunya tidak cepat panas, sehingga kinerja chipsetnya bisa lebih stabil saat bermain game. Cuman balik lagi ke user experience-nya, HP ini memang bukan diperuntukkan untuk gaming. Apalagi jika kalian termasuk orang yang memang menghabiskan waktunya lebih banyak dengan bermain game. Tambah lagi di tahun ini banyak game-game baru yang bermunculan. Katakanlah seperti Pokemon Unite yang malahan aku cari di Play Store nggak muncul. Dan ini aku tebak karena operating system di HP ini yang cuma mentok di Android 6 atau Marshmallow. Jadi cukup disayangkan juga sih. Nah, jika HP ini kurang memuaskan untuk dipakai bermain game, beda halnya jika dipakai untuk keperluan pekerjaan. Oke, katakanlah jika kalian mempunyai online shop, menjadi driver online, atau perlu HP untuk daring ataupun Zoom meeting dengan budget yang katakanlah nggak sampai di atas 1 juta, Oppo F1s ini sudah lebih dari cukup. Dengan keunggulan kamera selfie-nya, aku rasa sudah bisa banget untuk mendapatkan performa yang maksimal untuk keperluan di atas. Namun perlu diingat juga sepengalamanku memakai Oppo F1s ini, tampaknya untuk ketahanan baterainya terbilang mediocre atau standar. Ditambah kalian mesti melakukan sedikit settingan di HP ini supaya aplikasinya bisa berjalan dengan lancar di background, karena mode daya baterai hematnya lumayan agresif dalam mematikan aktivitas aplikasi yang berjalan di background. Kapasitas baterainya cuma 3075 mAh. Ditambah lagi absennya fitur fast charging di HP ini serta masih menggunakan USB 2.0 yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian sebelum membelinya. Hal ini pun berdampak dengan lamanya pengisian baterai yang aku alami kurang lebih 2 jam dari posisi 25% mendekati full. Nah, untuk kesimpulannya, jika memang kalian sedang mencari second daily driver berukuran compact, punya built-in yang kokoh dan hasil kamera yang cukup oke, dan yang terpenting dana kalian nggak lebih dari 1 juta, HP ini masih layak menjadi pertimbangan kalian. Dimana kamera depannya yang masih bisa diandalkan, terlebih jika mencari HP untuk daring, menjalankan bisnis online ataupun yang berprofesi sebagai driver online. Walaupun dengan kapasitas baterai yang terbilang untuk ukuran sekarang kurang bisa diandalkan, namun hal ini bisa diatasi dengan menggunakan power bank. Fitur-fitur seperti swipe 3 jari untuk screenshot ataupun one hand mode di HP ini masih membuat HP ini cukup enak untuk dioperasikan, walau operating sistemnya yang mentok di Android 6 atau Marshmallow. So, pilihannya balik lagi ke kalian yang tentunya disesuaikan dengan budget masing-masing. Oke, mungkin sekian dulu video reviewnya. Like jika kalian suka untuk pembahasan HP kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate di channel Kuma Gadget. Karena dukungan dari kalian sangat berarti sekali untuk perkembangan channel ini. Stay safe buat kalian. Chris dari Kuma Gadget undur diri, dan kita ketemu lagi di sesi video menarik berikutnya.